habibina syafina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli bait ajma'in. Khususan ila ruh Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir faqil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallif rahimahumullah wa qad dzakara al-mufassirun anna thamuda ijtama'u yawman fi nadihim faja'ahum rasulullahi salihun fanadahum fada'ahum ilallahi wa dzakkarahum wa hadzarahum wa wa'adzahum wa amarahum faqalu lahu in anta akhrajta lana min hadhihi sahrati wa asharu ila sakhratin hunak naqah min sifatiha kaita wa kaita wa dzakaru awsafan sammauha wa na'atuha wa ta'annatu fiha. Al-Imam Al-Hafiz Ismail bin Umar bin Kathir, sang muallif kitab yang kita baca, Qasasul Anbiya, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Beliau menukilkan bahwa para ahli tafsir meriwayatkan ketika Nabi Saleh alaihissalam datang kepada kaumnya, kaum Tsamud, itu pada waktu tersebut mereka sedang berkumpul di satu tempat, semacam gedung parlemen yang ada di zaman tersebut. Pembesar-pembesar kaum Tsamud seluruhnya sedang berkumpul. Kemudian datanglah Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh ini adalah seorang nabi dan seorang pedagang. Beliau berdakwah tapi juga berbisnis. Seorang tajir. Tajir artinya seorang pedagang. Nabi Hud juga seorang pedagang. Jadi para nabi itu punya profesi. Selain dakwah adalah kewajiban, mereka juga punya profesi di dalam pekerjaan. Itu disebutkan oleh seorang ulama bernama Al-Imam Al-Hubayshi dalam kitabnya Al-Barakah fi Fadli Sa'yi wal Harakah. Nabi Adam punya profesi, hampir seluruh profesi Nabi Adam tahu. Penjahit, bertani, seorang petani. Kemudian Nabi Daud seorang pandai besi, bisa membuat dir'un, baju perang. Nabi Sulaiman sebelum menjadi raja juga seorang pekerja khawasah, pembuat keranjang dari pelepah kurma. Kemudian Nabi Nuh
seorang najjar, tukang kayu, Nabi Nuh, makanya bisa buat kapal. Nabi Hud, pedagang. Nabi Soleh, pedagang. Selain dari para nabi, kebanyakan mereka berprofesi sebagai ra'iul ghanam, pengembala kambing. Makanya ada hadis disebutkan, ma ba'atsallahu nabiyya illa ra'iyal ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pengembala kambing. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang pebisnis. Sebelum dilantik menjadi rasul di usia 40 tahun, di masa-masa muda beliau sebagai pengembala kambing di masa anak-anak, namun di masa remaja sampai usia 40 tahun, dari masa tersebut beliau seorang pebisnis yang handal. Nabi Isa juga pengembala kambing, Nabi Musa dan para nabi lainnya. Artinya para nabi punya profesi. Nabi Soleh seorang tajir, seorang pedagang. Nah, beliau ketika datang mengajak kaumnya yang pada waktu itu sedang berkumpul, memberikan peringatan kepada mereka, menasihati mereka untuk kembali kepada agama yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu, yaitu agama Islam. Jadi para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, mereka memiliki satu agama, yaitu agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Inna dina indallah Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia terkecuali dalam keadaan Islam. Ini pernyataan para nabi terdahulu. Dalam Al-Quran, diantaranya wasiat Nabi Ibrahim. Maka dari ayat ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa para nabi seluruhnya membawa agama yang satu, tidak ada yang berbeda, yaitu agama Islam. Nabi Soleh demikian. Kaumnya namanya kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini sudah menyimpang dari ajaran para nabi terdahulu. Mereka menyembah berhala. Maka Nabi Soleh hadir sebagai seorang Rasul mengajak kaumnya untuk kembali kepada agama Islam. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Soleh, in anta akhrajta lana min hadhihi sahra wa asharu ila sahratin hunak naqah min sifati kaita wa kaita. Mereka mengatakan, kalau agamamu benar, yang engkau bawa adalah agama yang benar, maka engkau harus keluarkan dari batu ini. Ditunjuk. Pada waktu itu ada satu batu besar di hadapan mereka. Mereka kaum Tsamud mengatakan, kalau benar agama yang engkau bawa adalah agama yang benar, maka buktikan. Ini di hadapan kita ada satu batu besar. Keluarkan dari batu itu seekor unta. Kemudian bukan hanya sekedar seekor unta, untanya harus unta betina yang sedang hamil. Warnanya dijelaskan, warnanya seperti ini, fisiknya sebesar ini. Ditantang Nabi Soleh. Kalau itu engkau bisa lakukan, maka kami akan terima dakwamu. Kami akan terima ajakanmu untuk memeluk agama Islam. Lantas Nabi Allah Saleh alaihissalam mengatakan, ara'aitum in ajabtukum ila ma sa'altum ala wajhil ladzi talabtum atu'minuna bima ji'tukum bih wa tusaddiquni fima ursiltu bih. Nabi Saleh menjawab, bagaimana menurut kalian seandainya yang kalian tuntut tadi saya akan wujudkan? Saya akan keluarkan dari batu tersebut unta yang kalian sifati tadi. Bagaimana seandainya itu terbukti?
Apakah kalian mau menerima ajakan dakwaku ini untuk memeluk agama Islam? Maka mereka mengatakan iya. Kemudian Nabi Soleh mengambil sumpah. Setelah diambil sumpah tersebut, maka Nabi Soleh alaihissalam diceritakan, thumma qama ila musallahu fa shalla lillah azza wa jal ma qaddaralah. Beliau solat. Jadi kita kalau mau minta pertolongan kepada Allah, yang paling terbaik itu dengan cara solat. Di saat kita sujud, di situ kita minta apapun kepada Allah. Bisa kita berdoa apapun di dalam sujud. Sebenarnya di seluruh posisi solat bisa kita berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Minta apapun. Nah, ini satu amalia para nabi. Ketika ada hajat, makanya ada satu solat namanya solatul hajat. Solat sunnah, ada satu solat sunnah namanya solat hajat. Artinya apa? Solat tersebut kita minta seluruh hajat kita kepada Allah di saat solat. Bahkan lebih baik lagi kita solat, kita doakan orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal dunia, lebih bagus lagi. Karena ketika doa itu di dalam solat lebih besar potensinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan dalam hadis, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah wa huwa sajid, di saat posisi fa aktsiru du'a fi, maka perbanyaklah doa di saat sujud. Doa orang tua, minta rizki, apapun yang baik. Sifatnya Allah itu makin kita minta, makin Allah cinta kepada kita. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, justru Allah akan murka kepadanya. Artinya dia tidak butuh kepada Allah, sombong. Padahal seluruhnya ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi katakan, innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu, lagi maha mulia. Allah malu jika ada hambanya mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah, kemudian tangannya kembali dalam keadaan kosong. Idza rafa'al 'abdu yadayhi ila Allah ayyaruddahuma sifran khaibatain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah maha pemalu kepada hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian dia kembali dengan tangan kosong. Allah malu. Maka cara yang paling ampuh adalah solat. Nabi Soleh solat dengan waktu yang cukup panjang. Selesai Nabi Soleh solat alaihi salam, disebutkan summa da'a rabbah. Selesai solat doa. Jadi doa bisa dua kali. Doa dikala dalam solat, terutama di saat sujud, dan selesai solat juga doa. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jadi habis solat harus doa. Dan doa yang secara berjamaah potensinya lebih cepat diijabah dibanding doa dalam keadaan sendiri. Kenapa demikian? Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah, dalam Mu'jam Kabir, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kaum muslimin berdoa yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa istajaballah doa'ahum. Tidaklah sebagian kaum muslimin dia berdoa, kemudian sebagian lagi mengaminkan doa tersebut, melainkan Allah akan mengijabah doa mereka. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah. Ketika berjamaah mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal.
berjamaah dalam sholat fadilah, pahalanya lebih besar daripada sendiri. Demikian dalam berdoa. Maka Nabi Soleh selesai sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika beliau berdoa, an yujibahum ila ma talaba, fa amara Allah azza wa jalla tika sahra an tanfatira an naqah azimah. Beliau selesai berdoa, tiba-tiba batu yang besar, sohra itu artinya batu besar, terbelah. Keluar dari batu itu unta betina, dan ciri-ciri fisiknya sama persis dengan yang dituntut oleh kaum Samud. Fisiknya, warnanya, jenis kelaminnya sama persis. Naqah. Jadi naqah ini artinya apa? Unta. Naqah artinya unta betina. Dan batunya ini saya pernah lihat ada di Yaman, perbatasan antara Yaman dan Oman. Jadi batunya itu mereka buat semacam museum, dibangun di sampingnya masjid atau musola. Dia nempel dengan musola tersebut. Ternyata ditanya secara historis, memang Nabi Soleh berasal di wilayah tersebut, Al-Ahqaf, dekat dengan wilayah tersebut yang ada di perbatasan Yaman dan Oman. Dan batunya cukup besar, ada retakan. Dari batu itu mukjizat Nabi Soleh, unta betina keluar. Naqah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang unta ini adalah hewan yang luar biasa. Unta adalah salah satu hewan yang luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran isyarat disuruh kita untuk meneliti, menganalisa, membuat satu riset ilmiah tentang hewan unta. Karena dari hewan unta akan menunjukkan kebesaran sang pencipta unta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu perintah dari Allah, satu instruksi dari Allah. Tidaklah kalian melihat. Kata yanzuruna di sini bukan hanya melihat. Dalam bahasa Arab kalau ada kata nazara setelahnya ada kata ila, karena setelahnya ada kata ila, itu menunjukkan 4 makna. Disebutkan dalam kamus Al-Mu'jamul Wasit. Makna pertama absor. Allah menyatakan kepada kita untuk lihat secara menganalisa hewan unta. Makna kedua ta'ammal, disuruh analisa. Makna ketiga tadabbar, disuruh meneliti. Makna keempat adalah fakkar, kemudian berfikir, merenung. Ini hewan tidak sembarangan. Hewan unta ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Karena sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan isyarat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah kalian meneliti begitu hebatnya hewan unta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking hebatnya hewan unta ini banyak memberikan manfaat, khususnya bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Karena dengan iklim yang ekstrim, satu-satunya hewan yang mampu bertahan hidup di tengah gurun padang pasir itu unta. Saking luar biasanya unta dan memiliki manfaat yang besar bagi manusia yang ada di Jazirah Arab khususnya, atau di Afrika, negeri-negeri yang punya cuaca ekstrim dengan suhu yang panas dan sangat dingin, sehingga kosakata unta itu lebih dari hampir 6.000 kata. 6.000 kata dalam bahasa Arab menunjukkan makna unta. 6.000 kata. Ada namanya al-ibil, sebagaimana disebutkan di ayat tersebut, afala yanzuruna ilal ibili. Al-ibil itu artinya unta.
Naqah, an-naqah juga artinya unta betina. Al-jamal juga artinya unta. Al-ba'ir juga artinya unta. Al-afil juga artinya anak unta. Al-bakru juga artinya anak unta. Jadi kosakata yang menunjukkan arti dari kata unta itu ada 6.000 kata. 6.000. Kenapa bisa banyak kosakatanya? Karena paling banyak memberikan manfaat. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama, makin menunjukkan kemuliaan pemilik nama itu. Di antara kelebihan unta, ini ada satu kitab tafsir namanya Al-Jawahir, ada 26 jilid. Ini jilid yang terakhir. Ini tafsir dengan manhaj ilmi, pendekatan ilmiah. Kalau berbicara tentang hewan, maka ada satu ilmu namanya ilmu hewani, ilmu zoologi. Di antara kelebihan unta bisa bertahan hidup di tengah padang pasir, tidak makan, tidak minum selama 10 hari. Jadi 10 hari, bahkan lebih dari 10 hari. Sampai dikatakan dalam riset, sebulan juga unta bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Kalau hewan lain mati, manusia mati. Karena ini ceritanya di tengah padang pasir dengan suhu yang ekstrim. Musim panas sangat panas, musim dingin sangat dingin. Dia di waktu malam dingin, padang pasir itu. Waktu malam sangat dingin. Waktu pagi, siang, sore sangat panas. Unta bisa bertahan hidup tanpa makan, tanpa minum selama 10 hari, bahkan bisa sampai 1 bulan. Tanpa makan, tanpa minum. Itu kelebihan unta yang pertama. Kemudian kelebihan unta yang kedua, unta bisa memuat barang yang dipikul setengah dari berat tubuhnya, 500 kg bisa dia. 500 kg, setengah ton. Kemudian tanhadu bihamliha wa qad kanat barika wa laysa ghairuha ala hadzal wasf. Ketika ingin meletakkan barang tersebut di atas unta, dia dalam posisi duduk, tidak merontak. Beda dengan hewan lain, dia harus posisi berdiri. Kelebihan unta. Yang ketiga, unta ini bisa makan segala jenis tumbuhan walaupun yang berduri. Kaktus itu bisa dimakan oleh unta karena Allah ciptakan dia punya mulut, punya lidah, punya bibir itu seperti karet. Kemudian ususnya itu bisa mencerna makanan-makanan yang ekstrim. Dan itu tidak dimiliki oleh hewan yang lain. Yang keempat, mata unta, mulutnya, hidungnya, khususnya mata dengan hidung, itu ada lapisan-lapisan selaput yang melindungi matanya dari debu. Sehingga unta itu ketika ada debu karena padang pasir, itu matanya tidak pernah kelilipan, tidak pernah kemasukan debu. Kenapa? Ada kelenjar seperti kaca menutupi matanya. Hidungnya juga demikian. Ada kelenjar yang bisa menutup sehingga hidung tidak kemasukan debu, tidak kemasukan pasir. Kemudian kelebihan unta yang lainnya adalah unta bisa mengatur suhu tubuh. Dia bisa menyeting suhu tubuhnya. Kalau musim sangat panas, dia naikkan suhu badannya biar bisa adaptasi dengan cuaca panas. Kalau dingin, dia bisa mengatur suhu badannya untuk dingin, menyesuaikan dengan suhu yang ada di luar. Kemudian unta juga punya memori yang ada di otaknya itu seperti foto dan video. Itu sudah diteliti dalam ilmu zoologi.
Jadi unta itu sekali lewat satu tempat, dia sudah hafal di tempat, sehingga kalau kembali tidak pernah nyasar, karena terekam seperti video di memorinya. Itu hanya dimiliki unta, tidak dimiliki yang lain. Kemudian kulitnya tebal, bisa menahan suhu yang panas ataupun sangat dingin. Kemudian juga unta bisa minum dalam waktu 10 menit, meminum air hampir 100 liter. Dan airnya ini dia proses dalam tubuhnya menjadi lemak yang tersimpan di punuk. Jadi punuknya unta itu sekitar 35 kilo. Itu adalah lemak. Nanti kalau tidak ada makanan, lemak itu dijadikan makanan dan minuman. Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian kelebihan unta lainnya, satu-satunya hewan yang berjalannya berbeda dengan hewan lain, seperti kapal. Dia terombang-ambing. Makanya dalam Al-Qur'an Allah taala isyaratkan unta ini seperti kapal. Kapal yang ada di daratan itu unta. Dia kalau berjalan, kalau di kaki depan kanan, maka kaki belakang juga kanan. Beda yang hewan lain. Kuda tidak seperti itu. Di depan kanan, di belakang kiri. Tapi kalau unta, di depan jalan kaki kanan, di belakang juga kaki kanan. Di depan kaki kiri, di belakang juga kaki kiri. Makanya ketika naik unta itu kita seakan terombang-ambing, seperti kapal yang ada gelombang ombak. Justru itu membuat kenyamanan. Dan Allah mendesain punggungnya unta itu adalah punggung yang paling nyaman untuk diduduki, berbeda dengan hewan lain. Kelebihan lainnya unta, kalau mau disembelih beda dengan hewan lain, harus diikat. Unta itu tidak pakai diikat. Bisa dilihat di beberapa video, datang dipotong. Nah, saya pernah menyaksikan langsung waktu ada di Hadramaut, Yaman. Mereka sembelih, untanya berdiri, tidak berontak. Kelebihan unta lainnya adalah air kencingnya, susunya obat. Sebagian mazhab membolehkan, tapi kalau kita Syafi'i tidak boleh. Mazhab Syafi'i menganggap air kencing hewan itu najis. Jadi mazhab Syafi'i dan Hanafi, mereka berpendapat seluruh kencing dan kotoran itu najis, termasuk hewan yang halal dimakan. Unta hewan yang halal dimakan, namun kencingnya najis. Tapi di mazhab yang lain, hewan yang halal dimakan, maka kencingnya itu suci, termasuk kencing unta. Mazhab Hanabila dan Malikiyah membolehkan berobat meminum kencing unta, dan itu mujarrab karena ada isyarat dalam hadis Sahih Bukhari. Di dalam hadis Sahih Bukhari ada satu bab tentang kencing unta. Di zaman Nabi Muhammad SAW banyak yang menjadikan kencing unta sebagai obat. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang status hukumnya kencing unta. Terlepas daripada itu, dua mazhab membolehkan dan memiliki khasiat kencing unta. Susunya, apalagi susunya itu jauh lebih bergizi dari susu sapi, susu unta. Kemudian kelebihan unta lainnya, unta ini punya sifat al-wafa. Kalau sudah diperlakukan baik oleh tuannya, dia akan sangat setia kepada tuannya, walaupun tuannya itu anak kecil. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan satu analogi, innamal mu'minina kal jamal anf. Sesungguhnya sifatnya orang beriman itu sama seperti unta, kata Nabi Muhammad. Apa maknanya? Al-wafa wa ta'ah. Unta itu ketika sudah cinta kepada tuannya, dia setia dan dia taat. Sifat orang beriman yang sesungguhnya itu, dia taat, sami'na wa ata'na, kepada seluruh perintah Allah lewat lisan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW.
dan dia setia dengan agamanya. Ini sifat baiknya unta. Dan unta juga punya sifat baik al-haya, punya sifat malu. Unta tidak akan berhubungan biologis di hadapan manusia. Dia malu. Kalau mau berhubungan biologis dengan betina, jantan dengan betina, kedua-duanya cari tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Dan masih banyak hasil riset tentang kelebihan unta, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah kalian melihat, kalian mempelajari, kalian menganalisa bagaimana Allah taala menciptakan unta al-ibil. Para ulama memberikan perhatian khusus tentang unta, sehingga beberapa di antara mereka mengarang kitab yang membahas tentang unta. Seperti Al-Imam Abdul Malik Al-Asma'i, meninggal tahun 216 Hijriah, punya karya ilmiah judulnya Kitabul Ibil, kitab unta. Jadi sepanjang pembahasannya dalam kitab tersebut, dari awal sampai akhir hanya membahas tentang unta, kelebihan unta, keutamaan unta, dan seterusnya. Kemudian juga ada kitab kontemporer kekinian karya Syekh Muhammad Ibrahim, membahas dari sisi perspektif iptek, ilmu pengetahuan, tentang luar biasanya anatomi tubuhnya unta. Dari kakinya itu didesain khusus berjalan di atas pasir tidak tenggelam. Kalau hewan lain tenggelam kakinya, unta tidak. Allah sudah mendesain kakinya itu ukurannya pas untuk bisa berjalan di atas padang pasir. Nama kitabnya Min Ajaibil Khalqil Ibil, dari keajaiban ciptaan unta, karya Syekh Muhammad Ibrahim. Sehingga unta ini menjadi tunggangannya para nabi. Para nabi punya tunggangan pasti yang mereka naiki itu ada 3. Disebutkan di dalam kitab Hayatul Haywanul Kubra, karya Syekh Kamaluddin Ad-Damiri. Ada 2 juz kitab tersebut membahas tentang ilmu zoologi. Juga Al-Imam Al-Jahid dalam kitabnya Al-Haywan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dipelajari di kampus-kampus ternama di Eropa seperti Oxford. Itu dibahas, judulnya adalah The Animals, tentang hewan. Itu mereka terjemahkan dari kitab zoologinya Imam Al-Jahid, dan juga dikembangkan oleh Syekh Ad-Damiri dalam kitabnya Hayatul Haywanul Kubra. Jadi 3 tunggangan para nabi yang biasa dinaiki oleh para nabi. Yang pertama itu unta, yang kedua itu himar, seperti Nabi Uzair Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang ketiga al-khail, kuda. Ini 3 tunggangannya para nabi. Bahkan di dalam kitab sejarah dan kitab tentang keutamaan Rasulullah SAW, karya Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi, berjudul Al-Wafa bi Fadailil Mustafa. Kitab tersebut membahas tentang keistimewaan dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang ulama multi talenta yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Di dalam kitab Al-Wafa disebutkan oleh Ibnu Zawzi Al-Bughdadi, Abu Faraj Abdurrahman, Nabi punya unta namanya Al-Quswah. Jadi Nabi punya hewan-hewan tunggangan, itu diberikan nama. Ada himar hadiah dari Raja Muqawqis di Mesir, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Himarnya Nabi namanya Duldul. Duldul. Kalau unta kesayangan Nabi Muhammad namanya Al-Qaswah. Itu disebutkan dalam kitab sejarah ketika Nabi tiba ke kota Madinah, yang memilih lokasi tempat tinggalnya Nabi itu unta. Jadi Nabi tiba, seluruh warga
yang ada di kota Madinah meminta kepada Nabi Muhammad untuk tinggal di rumah mereka, karena ini satu kemuliaan. Di rumah mereka pernah ditempati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, da'auha fa innaha ma'murah. Biarkan untaku memilih di mana saya tinggal, karena sesungguhnya untaku ini diperintahkan oleh Allah. Jadi untanya Nabi lebih hebat dari kita. Kenapa? Dapat wahyu. Wahyunya berupa ilham. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, kami wahyukan kepada lebah. Wa auhayna ila an-nahl. Kami wahyukan kepada lebah. Wa auhayna ila an-naml. Kami wahyukan kepada semut. Makna wahyu di sini adalah ilham. Kalau wahyu secara lugawi dan istilahi itu khusus diberikan kepada para nabi. Jadi untanya Nabi Al-Qaswah, Nabi katakan, da'auha fa innaha ma'murah. Biarkan untaku ini memilih di mana tempat aku tinggal, karena untaku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka unta tersebut berjalan mencari lokasi di mana tempat tinggalnya Nabi. Sampailah di rumah seorang sahabat. Tinggallah di situ Nabi. Nah, ini untanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi meninggal dunia, sebagian ulama sejarah mengatakan mereka jadi stres. Kenapa jadi stres? Karena mereka berpisah dengan Nabi. Himarnya Nabi loncat ke sumur, bunuh diri. Waktu Nabi meninggal dunia, himarnya Nabi loncat ke dalam sumur. Termasuk ontanya Nabi Al-Qaswa juga tidak lama setelah itu meninggal. Padahal unta ini umurnya panjang, bisa sampai 50 tahun. Sama seperti usia manusia, bisa 50, bisa 60. Nabi meninggal, tidak lama setelah itu meninggal Al-Qaswa. Hewan-hewan yang dekat dengan Nabi tidak lama meninggal juga di saat Nabi Muhammad SAW wafat. Karena mereka merasakan kedekatan dengan Rasulullah SAW. Mereka kenal Nabi. Seluruh hewan itu mengenali Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, itu beberapa hewan datang curhat kepada Rasulullah SAW. Beberapa hewan juga mereka seakan-akan berdialog dengan Nabi. Bahkan di dalam beberapa riwayat ada biawak, ada serigala. Dikumpulkan riwayat tersebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab Mu'jizatun Nabi. Itu serigala juga pernah berbicara bahasa Arab, yang isinya adalah membenarkan ajaran Nabi Muhammad dan membenarkan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Ada biawak juga membuat kesaksian kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Jadi hewan-hewan ini kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menemani Nabi di dalam Goa Hira, Goa Thur, bukan Goa Hira, Goa Thur. Kalau Goa Hira tempat beliau yatahannus, berkhalwat, beribadah. Kalau sembunyi waktu hijrah itu di Goa namanya Goa Thur, bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika sembunyi dalam goa tersebut kurang lebih 3 hari 3 malam, Sayyidina Abu Bakar duduk di satu lubang yang itu adalah lubang ular. Maka beliau duduk di atas lubang tersebut, Nabi tidur di atas paha beliau. Di saat beliau sedang duduk, kemudian Nabi dalam keadaan tidur, ular ini mau keluar. Ingin keluar dari lubangnya, tapi tidak bisa keluar karena di situ tertutupi dengan duduknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya ular itu menggigit. Mungkin pahanya beliau digigit. Di saat itu Nabi sedang tidur. Beliau takut berteriak, takut bergerak, nanti mengganggu tidurnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau tahan rasa sakit itu. Karena tahan rasa sakit, sudah tidak kuat, keluar air mata. Air mata itu jatuh tepat di atas wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi terbangun dari tidurnya.
mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kayaknya di bawah paha saya atau pantat saya ini ada hewan yang menggigit saya." Kemudian Nabi bangun, "Kenapa tidak engkau katakan? Sejak kapan itu terjadi?" "Sudah cukup lama waktunya, sehingga saat ini saya tidak kuat menahan rasa sakit, akhirnya air mata saya keluar." Kata Nabi, "Kalau gitu bangun." Ternyata ular. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ular tersebut ingin keluar, ingin melihat saya, ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena engkau menghalangi, maka dia marah, dia menggigitmu. Artinya apa dari kisah ini? Diceritakan dalam kitab, hewan-hewan yang ada ini mereka mengenali siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah saja kenal bagaimana hewan yang makhluknya. Allah kenal, Allah cinta, Allah memberikan perhatian khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan sehat wal afiyah, dijauhkan dari segala penyakit, bijahin nabi wa alin nabi wa auliya wassalihin min masyariqil ardi wa magharibi barri wa bahri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.